Shalom dan selamat pagi, sahabat Rehat Gereja Toraja Tangerang. Mari kita meneduhkan hati dan berdiam diri sejenak di hadapan Allah sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, Rabu 22 Februari 2023. Mari kita berdoa. Terima kasih atas anugerah dan kasih setia Allah yang tidak berkesudahan bagi kami. Terima kasih untuk nafas dan kehidupan yang baru di pagi hari ini. Sebelum kami memulai hari ini, kami rindu bersekutu dengan Allah. Kiranya Allah yang memberkati kami, Roh Kudus-Mu terus menyala di dalam hati kami, agar firman-Mu tidak hanya menyentuh logika kami, tetapi menembus sanubari kami yang terdalam, dan firman-Mu menjadi pelita dalam suluh langkah kami ke depan. Awal, pertengahan, dan akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 78, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang dilahirkan kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Tema pembacaan firman kita pada pagi hari ini adalah tuturkan firman-Nya, pokadei tuksukaran alukna. Bertolak dari sebuah pertanyaan refleksi. Mengapa buku-buku yang lain bisa saya baca, sementara Alkitab yang adalah firman Allah tidak bisa saya selesaikan untuk dibaca? Dari refleksi ini kemudian muncul sebuah komitmen pada diri saya, bahwa saya harus bisa menyelesaikan membaca keseluruhan Alkitab. Dan saya bersyukur bahwa saya telah membaca seluruh Alkitab, walaupun baru sekali. Mazmur 78 ayat 5 hingga ayatnya ke-11 menekankan beberapa hal. Pertama, memperkenalkan Taurat kepada anak-anak supaya mereka kelak menceritakan kepada anak-anak mereka. Kedua, supaya anak-anak mereka percaya kepada Allah dan tidak menjadi pemberontak. Ketiga, supaya mereka mau hidup berdasarkan hukum Taurat. Keempat, supaya generasi muda tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagi pemazmur, taat dan setia menuturkan Taurat Tuhan merupakan komitmen yang benar. Karena itu, bagi orang Israel, menceritakan Taurat secara berulang-ulang menjadi kewajiban yang harus dilakukan dengan ketat setiap keluarga. Gerakan cinta Alkitab adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan rasa cinta akan firman Allah. Gerakan ini mendorong kita untuk memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman itu harus dicintai dengan cara dibaca, direnungkan, dan dihidupi. Menjadikan firman Allah sebagai pegangan atau penuntun yang berfungsi sebagai pelita untuk menerangi seluruh hidup. Mazmur 119 ayatnya 105 mengatakan, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana dengan kita? Adakah kita telah menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah pelita yang akan menerangi seluruh hidup kita? Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di sorga, kembali lagi kami ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau sabdakan kepada kami. Sekiranya firman-Mu ini tidak hanya menjadi pemahaman kami secara kognitif, tetapi holistis, sehingga kami boleh terus mendapat kepekaan untuk melakukan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami. Kami boleh terus hidup menggumulkan dan memaknai hidup kami di dalam kebenaran dan kasih setia Allah, dimanapun Allah menempatkan kami. Di antara kami saat ini mungkin ada yang memikul beban yang begitu berat, kehilangan orang yang kami kasihi, berjuang memperoleh kesembuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kiranya Allah yang selalu merengkuh hati kami, meneguhkan kami bahwa ada harapan yang besar di dalam Tuhan. Tolong kami agar memahami pergumulan ini adalah bagian yang Tuhan boleh pakai untuk membuat kami semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan kami boleh berjalan walaupun harus berjalan setapak demi setapak, tetapi ada sukacita di dalam Tuhan. Berdoa untuk komunitas gereja Jemaat Tangerang, terkhusus bagi para pelayan Allah, pendeta, pekerja gereja, majelis, pengurus OIG, dan pelayan Tuhan lainnya, agar senantiasa tetap diberi kekuatan dan menjadikan mereka tetap setia di dalam pelayanannya terhadap Engkau. Kami juga memohon belas kasih-Mu kepada pemerintahan negeri ini, baik dari RT, RW, camat, wali kota, dan presiden, agar senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di seluruh negeri kami tercinta ini. Hikmat dan tuntunan dari Tuhan menyertai mereka untuk menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Allah. Mereka boleh melayani dengan hati yang tulus dan terus berjuang demi persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Amin. Demikian rehat kita hari ini. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.